Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusran Wisnu Nasrullah Syarifuddin dengan NIM 341201101 dari jurusan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset dari analisis dan perancangan perangkat lunak. Untuk topik pembahasannya, pertama ada overview, kedua ada software process dan software complexity, ketiga requirement gathering, keempat ada desain aplikasi UML, object oriented, di antaranya ada use case diagram, lalu ada class diagram, sequence diagram, state diagram, activity diagram, entity relationship diagram, terakhir ada deployment diagram, dan desain user interface. Baik, yang pertama kita masuk ke overview. Ada pengenalan perangkat lunak menurut Roger S. Pressman. Perangkat lunak adalah instruksi program komputer yang ketika dijalankan menyediakan fitur, fungsi, dan kinerja yang diinginkan. Lalu perangkat lunak juga adalah struktur data yang memungkinkan program untuk memanipulasi informasi secara memadai. Dan yang ketiga, informasi deskriptif dalam bentuk hard copy dan virtual yang menggambarkan operasi dan penggunaan program. Definisi umum dari perangkat lunak ini adalah perangkat lunak atau biasa kita sebut sebagai software merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer untuk menjalankan perintah yang diberikan. Selanjutnya yang kedua ada software process dan software complexity. Pertama ada software process, merupakan framework yang digunakan untuk task atau pekerjaan yang dibutuhkan guna membangun sebuah high quality software. Framework ini terbagi menjadi dua aktivitas, yaitu framework activities dan umbrella activities. Secara garis besar, proses pembangunan perangkat lunak dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama ada perencanaan atau planning, kedua ada pembangunan, developing, ketiga ada evaluasi, evaluating, dan yang keempat ada evolusi atau evolving. Nah, apa itu framework activities dan umbrella activities? Untuk framework activities merupakan tahapan pokok dalam pembuatan sebuah software yang meliputi work task, work product, milestone, scheduling, dan deliverable, serta quality checkpoint. Framework activities sendiri terbagi menjadi beberapa tahap yang harus diperhatikan. Tahapan itu adalah communication dan planning, modeling dan constructor, dan deployment. Sedangkan umbrella activities merupakan suatu kegiatan yang menaungi atau melindungi, dengan kata lain memayungi, dari pengembangan software supaya dapat menghasilkan software yang sesuai dengan kriteria. Yang termasuk ke dalam umbrella activities adalah software project management, formal, technical reviews, software quality assurance, software configuration management, usability management, assurance, document preparation and production, risk management. Berikutnya ada software complexity. Complexity adalah istilah yang mencakup banyak properti dari suatu perangkat lunak yang semuanya memengaruhi interaksi internal. Menurut beberapa komentator, ada perbedaan antara istilah kompleks dan rumit. Rumit menyeratkan sulit untuk dipahami, tetapi dengan waktu dan usaha. Pada akhirnya dapat diketahui kompleks di sisi lain, menggambarkan interaksi antar sejumlah entitas. Dapat 5 atribut kompleksitas sistem, diantaranya ada hierarchy structure. Semua sistem memiliki subsistem, dan semua sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Nilai tambah oleh suatu sistem harus berasal dari hubungan antar bagian-bagian, bukan dari bagian-bagian itu sendiri. Ada relative primitives. Pemilihan komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari level abstraknya. Bisa jadi, suatu komponen memiliki level abstrak yang lebih tinggi dari komponen lainnya. Yang ketiga ada separation of concerns. Hierarkis dapat diuraikan. Yang keempat, common patterns merupakan seperti rumah dan gedung, artinya sistem yang kompleks berasal dari subsistem yang kecil dan memiliki pola yang sama. Dan yang terakhir, ada stable intermediate forms, yaitu memiliki bentuk yang baku. Karena perangkat lunak sejatinya terus berevolusi. Dari itu, semakin bagus bentuk dari suatu sistem, ia dapat berevolusi dengan mudah. Kita masuk yang ketiga, yaitu requirements gathering. Requirements gathering atau pengumpulan persyaratan adalah salah satu bagian penting dari setiap proyek dan menambah nilai pada proyek di berbagai tingkatan. Ketika datang ke anggaran yang lebih kecil, garis waktu yang lebih ketat, dan ruang lingkup yang terbatas, dokumen yang tepat dari semua persyaratan proyek menjadi sangat penting.
Pengumpulan persyaratan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Umumnya merupakan area yang kurang mendapat perhatian daripada yang dibutuhkan. Banyak proyek mulai dengan daftar persyaratan dasar hanya untuk mengetahui di telepon bahwa banyak kebutuhan pelanggan mungkin belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan. Pada requirements gathering ini, terdapat dua kondisi requirements, yaitu good requirements dan bad requirements. Pertama, ada beberapa kasus good requirements, diantaranya unambiguous atau tidak mengandung ambigu. Yang kedua ada testable, verifiable, itu testing juga verifikasi. Tiga ada clear, concise, terse, simple, precis. Keempat ada correct, yaitu benar. Kelima ada understandable, yaitu mudah dipahami dan dimengerti. Lalu ada visible, realistic, possible, independent, atomic, necessary, dan terakhir ada implementation free. Sementara untuk bad requirements-nya meliputi dapat mengakibatkan gagalnya proyek, lalu mimpi buruk bagi para tester perangkat lunak. Berikutnya, ketidakpuasan user terhadap perangkat lunak yang dihasilkan karena apa yang mereka dibutuhkan tidak tercapai. Pada requirements gathering ini, terdapat pula dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Apa itu kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang mencakup semua proses atau layanan yang sistem perlu disediakan nanti, seperti bagaimana sistem bereaksi terhadap input tertentu, bagaimana sistem berperilaku dalam situasi tertentu, dan sebagainya. Kebutuhan fungsional ini sangat tergantung pada jenis perangkat lunak, pengguna sistem, dan jenis sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Kebutuhan fungsional dapat dicari dari pertanyaan, apa yang harus dilakukan sistem? Syaratan fungsional adalah bahwa sistem harus dapat menggambarkan secara rinci layanan yang dapat diberikannya kepada penggunanya. Berikutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan yang menitikberatkan dalam properti perilaku yang dimiliki sang sistem. Kebutuhan fungsional pula jarang dianggap menjadi batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Misalnya batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain. Secara umum, terdapat 4 macam kebutuhan non-fungsional pada perangkat lunak, diantaranya meliputi: yang pertama ada usability. Usability merupakan kebutuhan non-fungsional terkait kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user atau pengguna. Kedua ada portability, yang merupakan kemudahan dalam hal aksesibilitas terhadap sistem, terutama dalam hal waktu dan tempat akses, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengaksesnya. Perangkat atau teknologi tersebut termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Berikutnya ada reliability. Reliability adalah kebutuhan terkait kemampuan sistem atau perangkat lunak termasuk faktor keamanan, security dari sistem. Dan terakhir ada supportability. Supportability adalah kebutuhan yang berkaitan dengan lingkungan dalam bangunan sistem atau perangkat lunak. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan. Yang pertama ada wawancara, kedua ada kuesioner, ketiga ada pertemuan terbuka, keempat membuat prototype, dan kelima observasi langsung ke lapangan. Berikutnya kita masuk ke yang keempat, desain aplikasi UML, Object Oriented. UML dimodalkan dalam bentuk implementasi sistem yang dibutuhkan saat membangun sebuah aplikasi. Selain itu, diagram kelas juga membantu kita memvisualisasikan struktur setiap kelas di sistem. Bagian UML ini juga menunjukkan kumpulan kelas, kolaborasi antarmuka, dan hubungan yang ada di sistem kita. Pertama ada use case diagram. Use case diagram ini adalah diagram untuk menemukan ruang lingkup dan fungsionalitas perangkat lunak yang akan dibuat. Saat menekankan angka ini adalah fungsi perangkat lunak untuk kebutuhan atau aktor pengguna. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Contoh use case diagram seperti ini. Ini merupakan use case diagram yang saya ambil dari tugas praktikum analisis perancangan perangkat lunak. Dan kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini diangkat dari modul 3 mengenai perpustakaan. Lalu berikutnya ada kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram adalah jenis bentuk struktural dari model UML. Diagram ini menunjukkan struktur atribut kelas, hubungan, dan metode setiap objek dengan sangat jelas. Diagram kelas memberikan data berupa hubungan yang terjadi antar kelas tanpa menjelaskan apa yang terjadi.
Diagram kelas proyek menggunakan konsep yang biasa disebut berorientasi objek dan mudah digunakan. Kelas diagram atau diagram kelas juga merupakan bagian terpenting dari UML, Unified Modeling Language. Fungsi kelas diagram sendiri yang pertama dapat memperdalam pemahaman kita tentang gambaran dan skema keseluruhan dan program yang dibuat. Kedua, dapat menunjukkan struktur sistem dengan sangat jelas. Ketiga, dapat memberikan gambaran tentang perangkat lunak dan hubungannya. Keempat, dapat digunakan sebagai bahan analisis bisnis dan juga dapat digunakan untuk model sistem yang dibuat oleh pihak bisnis. Untuk manfaatnya sendiri dari kelas diagram meliputi yang pertama membantu membuat diagram yang terlihat jelas dan sangat detail. Kedua, selanjutnya kita perlu memperhatikan kode spesifik yang dibutuhkan program. Ketiga, diagram kelas juga dapat secara visual menampilkan persyaratan khusus untuk informasi. Dengan begitu, semua perusahaan akan menerima berbagai informasi yang sama. Contoh kelas diagram seperti ini. Ini pun sama, saya angkat dari praktikum analisis perancangan perangkat lunak dari modul 3 mengenai perpustakaan. Ini merupakan kelas dan ini merupakan atribut serta ini adalah aksi. Berikutnya kita masuk ke sequence diagram. Sequence diagram atau biasa kita sebut dengan diagram urutan adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dan menunjukkan secara rinci interaksi antar objek dalam suatu sistem. Selain itu, sequence diagram juga akan menampilkan pesan atau perintah yang dikirimkan serta waktu eksekusinya. Objek yang terlibat dalam pelaksanaan operasi biasanya diatur dalam urutan dari kiri ke kanan. Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan operasi sistem, tapi dilihat pada tingkat yang berbeda. Use case adalah diagram yang menggambarkan fungsionalitas dari perangkat lunak yang dihasilkan, maka sequence diagram akan menjelaskan fungsionalitas tersebut, mulai dari hierarki di bawahnya. Untuk alasan ini, use case harus dijelaskan secara rinci dengan fungsionalitas yang tepat menggunakan diagram urutan. Tujuan sequence diagram, tujuan utama dari pembuatan sequence diagram adalah untuk mendefinisikan urutan kejadian yang dapat menghasilkan output yang diinginkan. Selain itu, tujuan diagram urutan ini mirip dengan diagram aktivitas, seperti menggambarkan alur kerja, suatu aktivitas, dan dapat menggambarkan arus data secara lebih rinci, termasuk data atau perilaku yang diterima atau dikirim. Manfaat sequence diagram sendiri, yang pertama menjelaskan kasus penggunaan UML secara rinci, kedua pemodelan logika dari fungsi, aktivitas atau prosedur yang kompleks, ketiga menunjukkan bagaimana suatu objek dan komponen harus berinteraksi untuk menyelesaikan suatu proses, dan terakhir mencanangkan dan pahami fungsionalitas terperinci untuk situasi saat ini atau masa depan. Ini merupakan contoh sequence diagram, di mana ini merupakan salah satu sequence diagram yang kami buat pada praktikum analisis dan perencanaan perangkat lunak. Ini pun diangkat dari modul 3 mengenai perpustakaan. Berikutnya ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem. Diagram menggambarkan semua kemungkinan kondisi seperti objek maupun kejadian. Elemen diagram keadaan adalah kotak yang mewakili keadaan suatu objek dan anak panah untuk menyatakan pergerakan ke keadaan berikutnya. Bagian aktivitas dari icon atau simbol state menjelaskan operasi objek yang akan dilakukan dalam state. State diagram menggambarkan semua kondisi atau state yang dimiliki oleh suatu objek. Dari suatu kelas dan kasus-kasus yang menyebabkan state kejadian tersebut dapat berupa objek lain yang mengirimkan pesan. State kelas tidak ditentukan untuk semua kelas, tapi hanya kelas yang memiliki state yang terdefinisi dengan baik, dan state lapisan diubah oleh state yang berbeda. Tujuan dan manfaat dari state diagram, yang pertama, untuk memperlihatkan sebuah sistem berdasarkan respon dari sebuah kejadian secara internal atau eksternal. Yang kedua, menggambarkan aktivitas dari awal sampai akhir. Yang ketiga, memodelkan aspek dinamika suatu sistem. Yang keempat, memetakan masa pakai sistem reaktif. Yang kelima, memperlihatkan objek yang berbeda ketika sistem sedang berjalan. Ini merupakan contoh state diagram yang lagi-lagi kita ambil dari praktikum analisis dan perencanaan perangkat lunak
yang dimana kasusnya diangkat dari modul 3 mengenai perpustakaan. Kurang lebih state diagram seperti ini. Lalu berikutnya ada activity diagram. Diagram activity adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi dalam perangkat lunak. Diagram ini dapat pula menggambarkan suatu proses bisnis yang dilihat dari sisi teknis. Mengalami perubahan yang awalnya manual menjadi berbasis komputer, namun tidak berubah inti dari proses bisnis tersebut. Diagram ini adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui behavior sistem secara detail. Untuk contoh activity diagram, kurang lebih seperti ini, di mana lagi-lagi kita ambil dari praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak, kasusnya diambil dari modul 3 mengenai perpustakaan. Berikutnya ada entity relationship diagram, atau biasa kita sebut dengan ER diagram. Entity relationship diagram merupakan memodelkan data atau sistem dalam suatu database atau basis data. Fungsi ERD ini adalah model dari struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberadaan sistem entity relationship diagram sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola datanya. Bentuknya yang seperti grafik yang menjelaskan hubungan antara objek data. ERD juga atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu merupakan suatu diagram yang menerangkan informasi yang dibuat, disimpan, dan dipakai pada sistem usaha dengan tujuan memberitahukan relasi antar entitas atau objek yang terlihat bersama atributnya. Tujuan dari ERD diagram ini, pertama, tujuan dibuatnya ERD dalam suatu organisasi adalah untuk pemodelan yang menunjukkan hubungan antar data yang mempunyai relasi, juga mendokumentasikan data yang ada dengan cara menjelaskan tiap masing-masing data dan relasinya. Kedua, untuk memudahkan model suatu database dengan diagram yang sederhana sehingga memudahkan dalam membuat sebuah database yang kompleks maupun sederhana. Ketiga, tujuan ER diagram ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Untuk manfaatnya sendiri dari ER diagram ini, yang pertama, memudahkan dalam menganalisis dan mengetahui perubahan sistem dari awal. Kedua, gambaran umum untuk sistem yang akan dibuat sehingga dapat memudahkan para developer. Ketiga, fleksibilitas tinggi ERD untuk memudahkan struktur data dan hubungan antar data yang digambarkan menggunakan beberapa notasi dan simbol. Ini merupakan contoh ER diagram atau Entity Relationship Diagram, di mana yang lagi-lagi kita ambil dari praktikum analisis perancangan perangkat lunak modul 3 mengenai perpustakaan. Ini merupakan contoh ER diagram. Ini merupakan simbol kelas. Lalu ini merupakan simbol atribut, ini merupakan simbol aksi, dan ini sebagai garis penghubung. Berikutnya kita masuk ke deployment diagram. Deployment diagram adalah kumpulan diagram yang fungsi utamanya adalah pemetaan perangkat lunak dalam pemrosesan node. Tipe ini adalah salah satu model UML yang mengirim artefak sebagai node. Model ini biasanya memvisualisasikan dan mendokumentasikan diagram lunak berorientasi objek. Node dalam UML menggambarkan perangkat keras dan sekitarnya. Bentuk informasi yang disajikan bersifat fisik. Deployment diagram biasanya digunakan dalam rekayasa sistem. Setiap node dalam diagram adalah urutan node perangkat keras komputer sehingga dapat merespon pencarian dan mendeteksi node di perangkat. Tujuan dari deployment diagram ini yaitu dari jenis diagram ini adalah untuk menjelaskan dan memantau sistem pengiriman perangkat lunak. Selain itu, proses dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan keinginan pengguna. Untuk manfaatnya sendiri dari deployment diagram ini, yang pertama, memberikan kemudahan dalam menjelaskan sistem dibandingkan hanya dengan kata-kata. Yang kedua, lebih mudah untuk mengingat data-data kuantitatif dan perkembangannya dalam waktu tertentu. Yang ketiga, lebih efektif dan proaktif untuk penjelasan dibandingkan dengan menggunakan kalimat.
contoh deployment diagram kurang lebihnya seperti ini, yang lagi-lagi dimana kita ambil dari praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak, dimana kasusnya diangkat dari modul 3 mengenai perpustakaan. Lalu yang kelima ini, materi yang kelima ini mengenai desain user interface. UI atau user interface merupakan salah satu kunci yang dapat meningkatkan traffic sekaligus penjualan produk di website maupun aplikasi. Seperti yang kita ketahui bersama, desain user interface sering juga disebut dengan UI. Adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan website, aplikasi, software, atau hardware tersebut. Lebih lanjutnya, user interface atau UI ini menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur yang memuat informasi dengan tujuan meningkatkan kualitas penampilan sebuah produk sehingga pengguna internet mudah menggunakannya. Tujuan dari UI ini yang pertama memudahkan input data masukan oleh user. Berikutnya membuat program menjadi menarik, dan terakhir menampilkan hasil pemrosesan data oleh program. Manfaat dari UI ini sendiri yang pertama menarik konsumen baru, yaitu ketika tampilan platform menarik, maka itu akan membuat konsumen jadi lebih menyukainya, sehingga potensi lebih besar untuk menarik konsumen. Kedua, memperkuat branding, di mana apabila tampilan aplikasi bagus, maka itu akan menjadikan reputasi bisnis menjadi lebih baik. Ketiga, mempermudah user untuk digunakan. UI yang tidak beraturan akan membuat user atau pengunjung menjadi kebingungan. Maka dari itu, buatlah UI yang beraturan dan mudah dipahami oleh user ketika digunakan. User interface juga memiliki karakteristik. Mana karakteristik dari UI sendiri, pertama ini jelas dan konsisten. User interface adalah tampilan antarmuka pengguna dengan sebuah aplikasi. UI yang baik adalah yang dapat menampilkan komposisi desain dan konten yang sangat jelas, dan memiliki struktur desain yang berkonsisten. Misalnya, dalam implementasi layout, gambar, konten, section, warna, dan lain sebagainya. Kedua ini ada responsif dan menarik. Responsif pada topik ini adalah dapat dijalankan di berbagai perangkat dan tampilan tersebut mampu untuk menyesuaikan bentuk ukuran dari perangkat. Menarik berarti perjanjian konten dan desain mampu untuk membuat pengguna merasa nyaman untuk berada dalam aplikasi tersebut. 3. Terstruktur dan efisien. Terstruktur, UI mampu untuk memberikan tampilan yang mendukung dari aplikasi. UI menjadikan alur proses aplikasi menjadi lebih mudah. Efisien di sini berarti antarmuka yang dibuat mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna. Lalu ada tepat sasaran. UI harus memiliki kesesuaian dengan produk yang akan ditawarkan. Tujuannya agar menambah nilai jual produk. Lalu terakhir ada mudah diolah. Mudah diolah di sini maksudnya adalah ketika ada kesalahan atau ingin merubah beberapa tampilan karena suatu alasan, maka UI dapat memberikan kemudahan ketika proses editing. Selanjutnya kita masuk dalam contoh UI yang lagi-lagi di mana kita ambil dari praktikum analisis dan perencanaan perangkat lunak, di mana kasusnya diangkat dari modul 3 mengenai perpustakaan. Ini merupakan sebuah proyek yang kami buat dengan kelompok, di mana diambil sebagai contoh. Di sini merupakan tampilan selamat datang di perpustakaan pintar. Ini merupakan form login dari perpustakaan online. Disediakan di situ form untuk pengisian username atau email, juga password. Lalu klik next jika memiliki akun. Jika belum memiliki akun, maka diperbolehkan untuk mendaftar. Lalu di sebelahnya ada tampilan pendaftaran anggota. Di sini terdapat beberapa form untuk pengisian, di mana yang pertama itu ada nama lengkap, kedua form alamat, ketiga pemilihan provinsi, keempat kabupaten atau kota, form kelima sebelah kiri merupakan kecamatan, form keenam merupakan kode pos, dan terakhir merupakan form pekerjaan untuk mengisi pekerjaan.
Untuk tampilan sebelah kanannya ada untuk pengisian username, email, nomor HP, password, juga verifikasi password. Setelah itu user diminta untuk menyetujui, saya yakin bahwa data yang saya isikan adalah benar, di checklist lalu klik daftar. Disediakan juga button bantuan apabila user tidak mengerti cara mengoperasikannya. Lalu di sini kita masuk ke beranda, mana pada bagian kiri atas ini terdapat foto profil dari user, dan di sini dituliskan Halo Rani yang merupakan nama dari user. Lalu ini merupakan tampilan beranda, di sini merupakan tampilan home, tampilan button untuk ke home. Di tampilan beranda ini terdapat beberapa menu. Pertama ada pencarian buku, kedua ada pengembalian buku, ketiga ada peminjaman buku, dan keempat ada denda. Lalu berikutnya kita masuk ke tampilan daftar buku, di mana daftar buku ini akan muncul ketika kita masuk ke dalam peminjaman buku, di mana nanti akan dikirimkan ke sebuah layar kelas-kelas dari buku kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5. Daftar buku ini di sini sama seperti sebelumnya, disediakan foto profil bagi yang sudah memiliki akun, lalu ada sambutan Halo Rani. Di sini sesuaikan dengan nama usernya. Sebelah kanan sini terdapat button untuk menuju home. Lalu di sini terdapat judul daftar buku. Di sini disediakan combo box kategori kelas. Kita pilih ke semua kelas. Di sini terdapat pilihan kategori kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Di sini juga terdapat combo box penerbit. Dan di sini kita pilih semua penerbit, di mana ketika penerbit ini kita pilih terdapat berbagai macam penerbit yang bisa kita pilih, namun kali ini kita pilih semua penerbit. Sebagai contoh, tampilan ini merupakan daftar buku yang dimana ini menampilkan beberapa buku secara random karena kita pilih kategori kelas semua kelas dan penerbit semua penerbit. Jadi di sini tampilkan berbagai buku, mulai dari buku kategori pendidikan, buku tentang teknologi, dan tentang novel. Ini untuk button gulir sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu di sini terdapat tombol button pilih yang bisa kita klik jika kita menyetujui telah memilih buku. Itu merupakan beberapa contoh yang diambil dari kasus modul 3 perpustakaan mengenai desain user interface. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.